sebenarnya mengetahui berkuasa dan berkehendak itu adalah si ilmu, si kudrat dan si iradat itu. Nah, terakhir, zat pada diri insan ini disebut namanya dengan rahasia. Rahasia apa maksudnya? Rahasia Allah. Maka disitulah dikatakan oleh Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku, akulah sebenar-benarnya rahasianya yang sesungguhnya. Rahasia apa? Rahasia tempat memandang zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya. Jadi kalaulah insan itu tempat memandang zat, sifat, asma dan af'al, maka disebutlah insan itu namanya wujudullah. Ini sebutannya. Insan ini disebut namanya wujudullah. Insan ini disebut namanya ainullah. Insan itu disebut namanya hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan sebenar-benarnya Allah tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memandang, Bapak Ibu ingin melihat secara sempurna nyatanya wujud rupanya Allah, pandanglah kepada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah itu. Zohir dan batin Bapak Ibu. Itu mandangnya. Sekarang kita turunkan ke bawah lagi pemahamannya. Kalau tubuh sudah kembalikan kepada asalnya adalah Nur Muhammad. Nih, asalnya Nur Muhammad. Ruh atau diri yang batin dikembalikan kepada asalnya. Kalau dikembalikan kepada asalnya, bahwa ruh itu juga asalnya adalah Nur Muhammad. Kalaulah tubuh, diri yang zohir, dan ruh tubuh yang batin, asalnya adalah Nur Muhammad, maka disebutlah insan itu yang zohir dan yang batin, disebut namanya Muhammad Bapak Ibu. Sempurnalah Muhammad. Lalu siapa Muhammad itu? Nah, nih, jangan tertahan pada Muhammad. Kalau kita tertahan pada Muhammad, nanti bertuhan kepada Muhammad pula nanti. Padahal Allah cuma yang Esa. Siapa Muhammad itu? Apa kata Nabi? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Setelah kita tahu asal daripada tubuh dan ruh adalah Muhammad atau Nur Muhammad, kembalikanlah asal Nur Muhammad itu kepada asalnya. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itulah dikatakan rahasia wujud diri Allah. Nur Muhammad ini adalah rahasia wujud diri Allah. Kalaulah Muhammad itu adalah rahasia wujud diri Allah, maka tiada lain Allah lah itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Maka disitulah Ustadz katakan, ya, kita mesti paham mana yang awal mula pertama kali Allah ciptakan dan Allah jadikan. Sebelum adanya sorga dan neraka, sebelum adanya aras, kursi dan mahfuz, sebelum adanya langit dan bumi, yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Nah, ini kita masuk Nur Muhammad Bapak Ibu. Siapa Nur Muhammad itu? Kita lihat Nur Muhammad ini, ya, dalam bahasa syariatnya, ini kita buat sini biar mudah Bapak Ibu. Nur Muhammad dalam bahasa syariat, dalam bahasa thariqat, dalam bahasa hakikat, dalam bahasa ma'rifat. Nur Muhammad itu, ya, karena dia adalah yang pertama kali diciptakan Allah sebelum adanya sesuatu, maka Nur Muhammad ini secara bahasa syariat disebutlah namanya dengan alam.
disebutlah namanya dengan sesuatu, disebutlah namanya dengan makhluk, disebutlah namanya dengan hamba. Ya. Jadi Nur Muhammad itu secara bahasa syariat disebut namanya alam, sesuatu, makhluk, atau hamba. Yang kedua, siapa Nur Muhammad ini? Nur Muhammad ini secara bahasa thariqat disebut namanya Miratillah. Nah, Miratillah. Maksudnya cermin Allah. Rupanya Bapak Ibu, alam, sesuatu, makhluk, atau hamba, itu secara bahasa thariqatnya disebut cermin Allah. Jadi alam ini, sekalian yang wujud ini disebut namanya cermin bagi Allah. Apa maknanya cermin Allah itu? Atau cermin bagi Allah? Alam dan diri kita ini adalah cermin tempat memandang nyatanya akan rupa wujud diri Allah. Satu contoh Bapak Ibu, ya. Bisakah Bapak Ibu melihat diri sendiri, wajah sendiri dalam keadaan duduk sekarang nih? Bisa enggak melihat? Enggak pernah bisa. Itu menandakan bahwa diri kita enggak ada. Itu ilmunya dulu. Bapak Ibu tak